طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami As-Salam Al-Jami, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seraya kita memuja dan memujinya, mari di saat ini, saat yang baik, saat yang mulia, bahkan saat yang istimewa ini, kita haturkan sanjung dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur. Mari kita hiasi kalbu kita dengan rasa bahagia dan rasa sukacita atas kuasa Sang Maha Pencipta yang telah mengumpulkan kita bersama. Sehingga awal malam hari ini kuasanya, kehendaknya telah menghantarkan kita semua berada di tempat ini, duduk bersama bermuajahah, tentu penuh ketundukan, penuh kerinduan, dan juga ada harapan yang teramat sangat tinggi. Apa itu, Ustaz? Kita ingin senantiasa ada dalam tuntunannya, bimbingannya, sehingga hidup yang sekali-kalinya di dunia ini akan menghantarkan kita bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Kalau di dunia kita selamat mulia, kelak di akhirat kita selamat dan masuk surga. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk itu semua. Malam hari ini mari kita jadikan sebagai malam spesial. Kenapa, Ustadz? Karena bisa jadi malam hari ini adalah malam penentuan kita. Karena memang setiap waktu yang kita arungi, ya, ruang waktu yang kita jalani ini sebenarnya sangat menentukan nasib kita untuk esok, bahkan untuk hari depan kita di yaumil akhir, di negeri yang abadi. Apa yang kita tanam di sini, yang kita semai di sini, maka kita akan menuai nanti di sana. Apa yang akan kita terima hari esok? Jawabannya adalah hari ini. Kalau hari ini adalah penuh dengan kebaikan dan kemuliaan serta ketundukan, maka pasti hari esok penuh dengan kebaikan, kemuliaan, dan kemenangan. Tidak perlu khawatir dan tak perlu takut dengan keadaan, karena sesungguhnya semua terjadi atas kehendaknya. Tak ada yang salah dengan kejadian, karena kejadian sifatnya netral, tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi dengan rasa bahagia, maka realitas menjadi kebahagiaan yang tiada tara. Kalau kita menyikapi dengan sengsara, dengan mengeluh, ya, dengan keluh kesah, maka bisa jadi realitas yang kita terima menjadi kesengsaraan yang terus, ya, menerus kita terima. Maka malam hari ini kuasa Allah telah menghantarkan kita di sini. Kalau saya boleh mengajak, mari kita jadikan momen spesial kita, momen kemuliaan kita. Tanggalkan, lepaskan semua yang negatif kalau kita mau dihadirkan hal yang positif. Buang semua yang buruk kalau kita mau dihadirkan yang baik. Buang segala hal yang rendah, tinggalkan itu semua, maka kemuliaan akan datang kepada
kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan siapapun yang hadir di sini orang-orang yang dimuliakannya, dituntun dibimbingnya dan disampaikan ke jannahnya. Amin Allahumma amin. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tayyib, para jamaah dirahmati Allah, entah sudah berapa lama kita mengarungi kehidupan dunia ini. Setiap kita punya dunia masing-masing. Kita hidup di bumi yang sama, di tempat yang sama kita pijak, bernama Al-Ar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan di muka bumi khalifah. Dan khalifah itu adalah kita. Kita dihidupkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ada hukum alam, ada sunnatullah, ada qadar-qadar Allah yang Allah telah tetapkan. Api membakar, ya, air diminum, melepas dahaga, disiram kepada api, api padam. Itu semua sunnatullah yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Yang malas, efeknya akan dirasakan. Yang rajin, akibatnya akan diterima. Semua ada hukum di situ. Namanya hukum kausalitas. Hukum sebab akibat, atau kita juga bisa menyebutnya hukum alam atau sunnatullah. Yang menebar kebaikan, maka semesta akan merespon kebaikan tersebut. Yang menebar keburukan, semesta juga akan menebar keburukan kepada kita. Maka kalau saya boleh mengajak para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita nikmati suguhan dan sajian dari Allah. Mari kita berbahagia dengan apapun realitas atau kenyataan yang kita terima. Setuju atau tidak nih? Di saat kita menerima kenyataan, ya, maka pada saat itu kita telah membuka kebahagiaan. Tapi di saat kita tidak menerima kenyataan, maka Anda saat itu telah membuka kesengsaraan, menutup kebahagiaan. Karena sesungguhnya masalah kita, masalah bapak, masalah ibu, masalah saya sebenarnya nggak banyak, hanya satu. Kalau satu masalah ini bisa kita selesaikan, sejuta masalah akan mudah kita hadapi. Apa itu Ustadz masalah kita? Masalah saya, masalah bapak, masalah ibu, apa masalahnya? Yang kalau saya tanya, apakah bapak ibu hari ini punya banyak masalah enggak? Halo? Apakah punya banyak masalah hari ini? Semua orang punya masalah Ustaz. Masalahnya macam-macam, masalahnya variatif. Ya, tapi akar permasalahan sebenarnya cuma satu. Ketika ini bisa kita atasi, semua masalah, everything is running well, katanya bilang begitu. Gimana Ustaz? Seseorang akan menganggap masalah, pertama, jikalau kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Kalau kenyataan sesuai dengan keinginan, jadi masalah enggak? Hah? Jadi masalah enggak? Kalau keinginan sesuai dengan kenyataan jadi masalah enggak? Atau sebaliknya, kenyataan sesuai dengan keinginan jadi masalah enggak? Tapi kalau kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, apa yang terjadi? Masalah. Ya. Nah, sekarang yang kita harus pahami, ya, apakah kita bisa merubah kenyataan? Tidak bisa kita rubah. Di saat kita melihat semua ini, alam jagat raya ini, saya bertemu dengan si A, si B, si C, semua digerakkan, tolong dilihat. Di situ Allah sedang berperan sebagai Rob, Sang Maha Pengatur, Robbus samawati wal ar, yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Lihat itu. Jadi setiap kejadian yang saya terima, Allah sedang menunjukkan fungsinya sebagai Rob, Sang Maha Pengatur. Ketika kita mengatakan kenyataan ini adalah rahmat Allah, kenyataan ini adalah anugerah dari Allah, kenyataan ini cinta Allah, maka kita tidak akan pernah bermasalah dengan apapun yang kita alami. Betul apa tidak nih kira-kira? Ustadz, tapi kan saya kecewa. Ya, mungkin dengan begitu. Di saat Anda kecewa, apa yang terjadi sebenarnya?
Kecewa terjadi di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Di luar tidak bisa kita rubah. Bagaimana Ustaz biar saya tidak kecewa? Sangat gampang sekali. Terima kenyataan, kemudian tekan keinginan kita. Ikuti sesuai dengan kenyataan. Karena apapun yang kita inginkan, kalau Allah enggak merestui, enggak meridhoi, enggak akan pernah terwujud. Pasti kenyataan itu yang terbaik. Hadapi itu, terima itu. Sederhana saudara. Hidup di dunia ketika Anda mampu bersikap seperti ini, kapanpun dimanapun pasti akan bahagia. Benar apa tidak nih? Benar apa tidak? Coba saya mau tanya, ada nggak orang yang tidak bahagia kalau seperti itu? Ustaz, saya sudah mulai tua. Terima, memang semua realitas seperti itu. Usia bergeser, menghantarkan kita semakin tua, tak berdaya. Terima ini sebagai sebuah anugerah dari Allah. Maka Anda akan merasakan ternyata hidup ini bertabur dengan kebahagiaan. Jadi bahagia dunia adalah sederhana. Ya, gimana Ustaz? Terima realitas, batasi keinginan atau ekspektasi. Anda akan bisa bersyukur dan itulah kebahagiaan dunia. Lantas gimana Ustaz biar akhirat kita bahagia? Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak diri saya dan jamaah sekalian teringat dengan sebuah doa yang kita sering baca. Doa apa itu? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal doa ini? Ada yang tahu doa ini di dalam Al-Baqarah ayat berapa? Halo. Ada yang tahu enggak? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya. Ayo, ada yang tahu enggak, Pak? Qurannya silahkan dibuka. 200. Kalau enggak 01, 02. Silahkan Ustaz. Saya lupa nih, takut saya ketukar.
Baik, baik. Para jamaah dirahmati Allah, saya singkat ya waktunya karena sangat terbatas. Ada sebagian manusia wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Pokoknya mah saya dunia mah harus dapat lah. Mau cara bagaimanapun kayak gitu kan. Mau cara korupsi, mau cara halal, mau cara haram, yang penting dapat. Ada yang begitu enggak? Ada di sini nih. Ya, Allah sebutkan. Ya. Gimana? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana nanti di akhirat dia punya bagian atau tidak. Begitu. Ketika orang sudah berpikir seperti itu, enggak ngerti halal haram, yang penting dunia dapat, maka orang seperti itu sudah pasti di akhiratnya tidak akan mendapatkan bagian. Ayat 201. Ya, kita lihat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dia minta kehidupan dunianya hasanah. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah harus menjadi sebuah mindset buat diri kita. Tugas saya bagaimana hidup saya di dunia ini hasanah. Terserah posisinya, keadaannya, situasinya. Tapi saya selesaikan tugas saya di muka bumi ini dengan kehidupan dunia saya. Saya ulang ya Pak. Manusia hidup ke muka bumi, begitu lahir belum punya kehidupan dunia. Tumbuh dengan sentuhan, dengan kasih sayang, ya dengan ilmu pengetahuan, beranjak mulai punya dunia, dunia anak-anak. Tumbuh lagi mulai punya dunia, dunia remaja. Tumbuh lagi mulai punya dunia, dunia dewasa, dunia tua. Artinya apa? Setiap manusia, tadi saya katakan, bisa jadi punya dunia yang berbeda, beda. Tapi apapun dunianya, harus kita pikirkan gimana? Dunia saya harus hasanah. Harus baik. Ustaz, kenapa harus hasanah? Karena orang yang hasanah, orangnya berarti muhsin, yang berbuat kebaikan. Asal katanya dari kata hasan, hasuna, ya artinya berbuat baik. Diberikan tak marbutoh menjadi hasanah, kebaikan. Ya. Maka orangnya muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Maka wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Berarti kalau ibu bapak hidup di muka bumi dengan kehidupan dunia dan berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka selama itu kehidupan dunia akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah orang-orang yang fid dunya hasanah itu? Halo, banyak ayat yang mentafsirkan orang yang muhsin, ya. Tapi saya mengambil satu ayat yang lain, ya, supaya sebagai referensi. Karena satu ayat dengan mentafsirkan ayat yang lain itu menjadi bagian dari karakteristik Al-Quran, di mana satu ayat melengkapi yang lain, menyempurnakan dengan yang lain, saling berkesinambungan, saling terinterkoneksi dan menambah keistimewaan dari ayatul Quran itu sendiri. Masya Allah. Ya, kebayang diturunkannya setahap demi setahap selama kurang lebih 23 tahun di Mekah, di Madinah, susunannya tertata dengan rapih, ya semuanya sangat indah, nggak ada salah, ya nggak ada keliru. Kalau bukan zat yang maha segala-galanya, yang maha mengatur, apa mungkin Quran bisa seperti ini? Halo, kalau Anda ingin lebih dalam lagi tentang pengetahuan ini, ada tulisan 100 keajaiban Al-Quranul Karim. Wah, di situ semua ada tuh Pak. Dari struktur katanya, ayatnya, segala macam, Masya Allah. Ya, tapi saya nggak bahas ya. Ini sebagai hari ini kita ingin memotivasi saja supaya kita menjelma menjadi orang yang hasanah fid dunya. Ustadz, kalau dunia hasanah, apa pasti akhiratnya hasanah? Iya. Kalau Bapak bisa membangun kehidupan dunia ini hasanah, maka wafil akhirati juga hasanah. Kalau di akhirahnya hasanah, pasti waqina azabannar, selamat dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka, maka masuk ke mana?
pasti ke surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang beruntung adalah, orang yang sukses adalah yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Yang ketika di akhirat mendapatkan hasanah. Kok bisa dapat hasanah di akhirat? Karena dia telah berhasil membangun hasanah fid dunia. Ustadz, bagaimana caranya? Kita ambil nih langkahnya, sederhananya kita praktikin nih. Ada 3 hasanah yang coba kita bangun. Mudah-mudahan nanti terjadi hasanah dalam kehidupan kita. Kita bergeser ke surah Ali Imran Ustadz, ayat 134. Ya, tadi kan kalimatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Ada dalam ayat tersebut. Ya. Silakan Ustadz, tafadhol. Surah Ali Imran ayat ke 134. Baik, ada kalimat itu tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya, orangnya muhsin. Ya, melakukan kebaikan namanya hasanah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapatkan hasanah, coba kita lihat apa yang dilakukan. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang dikatakan baik itu di hadapan Allah. Tentu sholat dikerjakan ya Pak. Sholat, puasa itu mah udah menjadi hal yang rukun. Ya, udah menjadi hal yang pokok, nggak ditinggalin. Tapi efek dari sholat tersebut, efek dari puasa tersebut, efek dari haji tersebut menjelma menjadi orang baik. Apa itu Ustaz? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang senantiasa konsisten memberikan manfaat kepada manusia. Dengan cara bagaimana? Di waktu lapang, di waktu sempit, tetap bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Coba, itu orang baik, Pak. Ya. Halo, kenapa Ustadz? Kok dia bisa seperti itu? Karena dia sangat paham sekali. Dunia ajang untuk berbuat kebaikan. Percuma dong kalau dikasih banyak sama Allah, kalau nggak banyak ngeberinya. Emang buat apa? Kan mau kita tinggalkan. Bukankah Allah menyuruh kita semua yang ditantangkan kepada kita harus kita gunakan membangun negeri akhirat. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Ya, wabtagi fima ataqallahu daharal akhirah. Setiap yang aku berikan kepadamu, bangun negeri akhirat. Oh. Halo. Ustaz, kenapa orang bisa berderma di saat lapang? Wajar. Ya, bisa berderma di saat sempit. Ini yang luar biasa. Kok bisa? Dia telah berhasil melakukan detachment. Apa itu? Melepaskan kemelekatan dengan dunia. Ustaz, apakah penting melepaskan ini? Saudara, melepaskan kemelekatan dengan dunia bukan berarti tidak punya dunia. Bukan berarti miskin. Bukan berarti tidak berharta. Bukan berarti enggak kaya. Karena para sahabat Nabi SAW mereka kaya. Ya, ada juga yang miskin. Tapi mereka tidak melekat. Ketika Nabi minta dikasihkan. Ketika ada peluang untuk infak sedekah dia keluarkan.
Bahkan kita kenal sahabat Abdurrahman bin Auf, masih ingat enggak kisahnya? Bagaimana beliau orang yang kaya raya, ya saking ingin melepaskan kemelekatan dengan dunia, dia keluarkan semua dunianya. Kenapa? Dia ingin berlatih. Ya, khawatir dunia yang begitu banyak hartanya sampai miliaran bahkan mungkin triliunan, dia keluarkan semua. Kenapa? Kalaulah itu diberikan oleh Allah kepada dia, tidak menghantarkannya ke surga, untuk apa? Sementara para pencinta dunia berpikir, saya sukses, punya dunia banyak, ya saya sukses, berhasil. Ya, padahal saudara, hidup itu tidak diukur dari itu. Tidak diukur dari seberapa banyak yang kita terima, tapi seharusnya diukur seberapa banyak yang kita berikan. Ini poin yang pertama. Bapak, saya mau tanya, kalau Bapak ketemu sama orang, ada bagi, kasih, tolong, gimana kesan kita? Orang ini baik. Ya. Tapi gimana orang ini? Minta bantuan gak dibantu. Nabi Muhammad SAW pernah gak mengecewakan orang yang datang minta bantuan ke rumah beliau? Tidak pernah. Berupaya terus untuk membantunya. Dan dia konsisten. Lagi ada banyak, lagi gak ada sedikit. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dan ini karakter orang yang bertakwa. Ayat ke-133-nya menyebutkan, ya, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa? Orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau dilihat dari atas, ini ciri orang yang takwa. Dilihat dari bawah, ini ciri orang yang baik. Coba, luar biasa saudara. Anda mau lihat dari mana? Ya, kalau lihat dari atas, ciri orang yang takwa. Dilihat dari bawah, itu ciri orang-orang yang baik, yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau muncul 3 hal tadi Pak, yang disebutkan, nanti ada 3 hal ya, maka orang tersebut sudah menjadi muhsin dan akan dicintai oleh Allah. Saat seperti itu, dia berhasil menjelma menjadi insan yang muttaqin. Sampai di sini paham kira-kira? Jadi kalau hari ini saya mau tanya, sudah berapa banyak orang yang sudah kita kasih, yang sudah kita tolong, yang sudah kita bantu? Setidaknya istri kita, anak kita, tetangga kita, sekitar kita. Ada nggak yang sudah kita bisa berikan? Ada nggak pagi-pagi kita mengeluarkan uang entah itu 1.000 perak atau 500 rupiah untuk kebaikan? Harusnya terus berpikir. Kalau kita melatih ini Pak, insya Allah kita akan menjelma menjadi insan muttaqin dan disebut menjadi orang-orang yang muhsin, yang dicintai oleh Allah. Kan saya mah nggak bisa banyak Ustaz, nggak perlu banyak. Kan hidup bukan siapa yang duluan sampai, tapi hidup yang siapa yang bisa bertahan dalam kebaikan. Setiap waktu kebaikan, setiap saat kebaikan. Saat sakaratul maut juga kebaikan. Orang yang sakaratul maut ada dalam kebaikan disebut husnul khatimah. Dari Hasan juga tuh. Ya Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya Pak. Jadi jangan berpikir begini. Jangan nunggu kaya, saya baru bersedekah. Tapi bersedekahlah, maka dirimu menjadi orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk itu. Ada yang bisa kita berikan, ayo kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya boleh mengatakan, malam hari ini, ya ketika kita berpikir masih ada sesuatu yang bisa kita berikan, kenapa kita tidak bisa berbagi dengan orang lain? Sekarang sangat banyak Pak. Dengan HP kita tinggal masuk ke rumah zakat. Ya, bisa infak sedekah via SMP, apa namanya? Mobile banking. Ya, atau kita bisa mengirim ke orang-orang duafa, ke DKM, ke panitia pembangunan, wah semua. Ada nggak yang bisa kita berikan? Halo, Ustaz, saya nggak sampai ke level itu. Bahagiakan orang rumah, ya, bahagiakan anak kita. Bisa kita lakukan seperti itu. Tergantung makomnya masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing. Yang jelas, ketika Anda bisa membahagiakan orang lain dengan berderma, maka sudah pasti
Anda akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang agak berat ini, Pak. Ya, secara mindsetnya. Tapi ketika kita berpikir, hidup di dunia cuma sekali aja. Kalau kita nggak berhasil menjadi manusia baik, terus apakah kita ridho menjadi manusia yang tidak baik? Kalau saya nggak membangun hasanah fid dunya, terus yang saya bangun apa? Kan begitu. Sedangkan Allah sebutkan, salah satu ciri orang yang hasanah fid dunya adalah mereka yang senantiasa konsisten berderma di saat lapang, di saat sempit. Artinya bagaimana? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Bukankah manusia yang paling mulia, yang paling istimewa adalah siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya. Inna ahabban nasi lillahi ta'ala, manusia yang paling Allah cintai adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Di saat zaman akhir seperti ini, berderma itu sangatlah terasa sekali, Pak. Mungkin di sini kita agak sulit menemukan orang yang susah, tapi saya melihat ketika saya tadi perjalanan ke arah desa tempat terpencil, banyak orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Ya. Halo, beruntung kita masih dicukupi kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan, bahkan kita bisa memiliki itu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi jangan sampai lupa, itu semua hanya ujian. Bisakah kita berderma? Halo, bisa nggak nih kira-kira? Insya Allah ya, nggak akan miskin kok dengan berderma. Karena harta yang Anda dermakan itu yang akan menemani kita kelak. Ya, setiap rupiah yang kita keluarkan itu penolong kita, itu penjaga kita. Ingat kalimatnya. Ya, ketika di yaumil qiyamah manusia berada dalam naungan sedekahnya. Ya, masya Allah. Ya, jadi orang ini berhasil melepaskan kemelekatan dengan dunia, kemudian ia mampu mendermakan hartanya di saat lapang, di saat sempit. Masya Allah. Perlu latihan gak nih, Pak? Perlu latihan. Kan hidup cuma dua keadaan. Keadaan lapang, keadaan sempit. Kan begitu ya, betul gak? Saat lapang dia sanggup, saat sempit dia sanggup menderma. Ini orang udah istimewa, berarti dia konsisten. Berarti dia istiqamah. Ya. Kok bisa lakukan itu? Salah satu faktornya adalah ia sangat paham. Telah berhasil melepaskan kemelekatan dengan dunia ini. Saya kalimatnya melekat itu kenapa? Bapak Ibu, kita mau meninggalkan dunia. Kalau kita melekat dengan dunia, lengket banget. Saat berpisah, maka Anda akan sangat berat meninggalkan dunia. Dan itu kesakitan yang luar biasa. Maaf, saya punya HP. HP ini kemudian sangat melekat dengan saya. Saya cintai banget. Saat saya berpisah gimana, Pak, rasanya? Berat sekali, Pak. Ketika HP hilang gimana? Sakit sekali. Tapi ketika saya biasa-biasa aja, HP hilang gimana kira-kira? Biasa aja. Ya. Bahkan dengan mudah kita melepaskannya. Ada rezeki mah kita ganti lagi aja. Begitu. Ya. Halo. Itulah contoh. Ketika kita sangat melekat, sangat susah berbagi dengan orang lain. Jangankan dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang sekalipun, kadang pelit yang muncul, bakhil yang datang. Sehingga gimana? Hitung-hitungan terus. Padahal semakin dia melekatkan dengan dunia, saat sakaratul maut, saat yang paling menyakitkan baginya. Hati-hati itu, yang cinta dunia yang melekat diikat. Begitu mau dilepas berat banget. Tapi kalau dia nggak ngikat mah biasa aja, relax saja. Halo, terima kasih. Terima kasih, datang kasihin, udah. Ya. Nanti nggak ngumpul Ustaz. Justru yang dikasihkan itu yang menjadi kumpul bekal kita. Kan disuruh berbekal. Orang tempat ini mau kita tinggalin, bener apa tidak nih? Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang disebut ya
orang-orang yang bertakwa yang disiapkan surga, kemudian disebut orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, yang sukses fid dunya hasanah. Siapa mereka? Yang wal kaziminal ghaiza, yang pandai mengendalikan amarahnya. Tuh Pak, nggak gampang tersinggung, nggak gampang baperan, nggak kasar sikapnya. Itu orang-orang. Kok bisa Ustaz? Itu mereka telah berhasil mengendalikan nafsunnya, egonya. Sekarang saya mau tanya, Bapak bergaul dengan orang yang nggak gampang marah, yang nggak gampang emosi, senang apa nggak? Tapi Bapak bergaul sama orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gimana kira-kira? Halo? Logika umum mengatakan orang yang sangat pandai mengendalikan emosinya, orang akan mengatakan dia mah orang baik. Mau diapakan juga tetap terjaga, tetap senyum, tetap ramah. Begitu Pak. Itu wal kaziminal ghaiza. Lihat Nabi Muhammad. Kondisi apapun tidak pernah merubah sikap dia. Kenapa? Dia pandai mengendalikan nafsunnya, egonya. Kan kita memang kadang-kala tersinggung dikit gimana? Ngambek, betul nggak? Tertabrak, tersenggol, tergoles, langsung gimana? Sakit. Merasa apa? Saya nggak dihormati. Merasa apa? Ini barang punya saya. Halo? Halo? Kita harus paham teman-teman, sahabat-sahabat. Kita dihidupkan oleh Allah, ya, diciptakan oleh Allah dari satu sumber yang sama, dari percikan yang sama. Ya, dan kita punya fungsi, punya tugas berbeda-beda. Saya bilang seperti dalam ruangan ini, ada AC, ada kipas, ada lampu, ada sound. Mereka dari satu sumber yang sama, listrik yang sama. Begitu mengalir, lampu memberikan cahaya, kipas menggerakkan udara, ya, AC mendinginkan ruangan, sound memudahkan apa? Suara supaya gampang didengar. Ketika listrik itu mengalir, mereka punya fungsi masing-masing. Terkadang dalam kehidupan juga sama. Kita terjadi interaksi, mereka punya fungsi, mereka punya tugas, kita juga sama. Tolong ingat dengan hal itu. Supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya ego kita tidak muncul ke permukaan. Ada orang yang suka tersinggung, kenapa Pak? Kira-kira kalau orang tersinggung? Saya mau tanya, Bapak pernah tersinggung nggak? Pernah marah nggak kira-kira? Apa penyebabnya kira-kira? Kenapa saya harus marah? Dia menghina saya Ustadz. Loh, berarti menghina membuat Anda marah. Sangat sayang banget gitu ya. Ingat saudara, yang saya sering katakan, yang di luar itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah yang di dalam diri kita. Ya, sangat disayangkan. Begitu sikap orang lain gak sesuai dengan harapan Anda kecewa. Padahal kita gak perlu berharap kepada orang lain. Betul apa tidak? Lihat cemberut sama saya, Ustadz, gak masalah mulut-mulut dia, badan-badan dia, sikap-sikap dia, ngapain jadi rese? Gitu kan. Halo? Akan sangat disayangkan kemudian kita menjadi tidak nyaman dengan itu. Kadang saya punya tetangga, Ustadz, gak enak ngejengkelin misalkan gitu kan ya. Mendingan bersikap rileks saja. Emang itu fakta yang harus kita terima. Ketika kita jengkel juga gak akan bisa merubah suasana. Benar apa enggak? Gimana Ustaz? Saya rubah dengan suasana yang berbeda. Gimana? Kendalikan jiwa saya. Kaziminal ghaiza, orang yang bisa, yang pandai mengendalikan amarahnya. Begitu tersulut amarah, dia pandai mengendalikannya. Kok bisa mengendalikan amarahnya? Dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Sampai sini paham kira-kira? Nanti kita latih Pak. Bisa nggak hidup hari ini tanpa amarah? Coba latih. Nggak bikin marah. Lihat di rumah berantakan nggak marah. Istri masaknya nggak enak nggak marah. Anak begitu nggak, bisa nggak kira-kira? Coba kita latih. Iya. Jadi latihan pertama tadi kita memberi terus, apapun mau kita beri. Gitu ya. Pagi-pagi dompet lihat ada 1.000 kita keluarin. Ada polis cepek, kita bawa mobil, kita kasih gopek misalkan. Silahkan. Latihan terus.
Yang kedua, latih oleh kita. Saya hari ini nggak ada marah dah. Ya. Kenapa? Saya kendalikan emosi saya. Begitu. Dihina tetap tersenyum. Bisa nggak? Kita harus mencoba untuk itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ingat, nas di sini nggak disebutkan itu orang beriman, orang kafir, enggak. Tapi nas, manusia. Maafkan semua manusia. Kalau nas itu adalah istri, maafkan kesalahan istri. Kalau nas itu adalah anak, maafkan kesalahan anak. Kalau nas itu adalah tetangga, maafkan semua tetangga kita. Kalau nas itu adalah teman sejawat, maafin semua. Halo? Ustaz, saya nggak bisa maafin Ustaz. Sakit hati saya. Halo? Saudara, untuk apa kita menyimpan dendam? Kenapa sih saya harus memaafkan orang lain? Ini rahasia yang seringkali orang tidak paham. Begitu Anda berhasil memaafkan orang lain, maka Anda telah berhasil memaafkan diri Anda sendiri. Di saat Anda bisa memaafkan orang lain, semua kesalahan Anda di hadapan Tuhan akan dimaafkan oleh Allah. Itu aja, Pak. Mas, dia telah menyakiti Anda, telah melukai Anda, tertoreh hatimu. Kok memaafkannya? Apa jawab dia? Saya tidak melihat itu. Tapi saya memaafkan dia karena saya ingin dimaafkan oleh Allah. Itu aja Pak kalimatnya. Bisa kira-kira? Terkadang mohon maaf seorang suami susah memaafkan istri. Atau sebaliknya seorang istri susah memaafkan suami. Sampai sini kira-kira dipahami Pak? Kita latih deh ya mulai hari ini. Yang berbuat dosa kita maafin. Awas dengan teman, dengan sesama pengguna jalan, udahlah maafin aja. Karena di saat dirimu memaafkan orang lain, maka sesungguhnya dirimu telah memaafkan dirimu sendiri. Yang hakikatnya ketika dia memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahan dirinya. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Ini 3 latihan ya Pak. Latihan jadi orang baik. Kira-kira mudah nggak nih? Begitu keluar dari tempat ini, apa yang bisa Anda manfaat orang lain? Oh, dia perlu bantuan, lurusin sendal, lurusin parkiran, lurusin semuanya. Baik, Masya Allah. Pokoknya saya ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua tadi gimana? Kendalikan emosinya. Jangan gampang baperan. Iya, kenapa? Semua orang punya karakter, punya sifat berbeda-beda. Dan kita disiapkan untuk itu, terima itu semua. Jangan sampai terpengaruh. Kenapa? Capek hidup kita. Kalau bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus punya kekuatan diri, kendalikan emosi kita. Ingat, tidak ada keadaan yang menguntungkan. Tidak ada keadaan yang merugikan. Tapi pengendalian jiwa, pengendalian emosi kita akan membuat keadaan ini menguntungkan atau keadaan ini merugikan. Halo? Ini mah situasi bikin sial. Enggak ada situasi bikin sial. Sikap kita yang bikin sial atau tidak bikin sial. Itu tersentuh apa? Emosional kita. Halo? Sampai sini paham Pak? Contoh nih. Ini kisah nyata. Nabi Muhammad waktu perang Uhud. Apa yang terjadi Pak? Perang Uhud Nabi Muhammad menang apa kalah? Kalah. Apa yang terjadi? Nabi tertumbak. Gigi gerahamnya patah. Darah bercucur. Ya, jatuh ke bawah. Tapi Nabi Muhammad SAW ingat. Ya, darah itu dia terpegang. Bajunya giniin lagi. Ke bajunya lagi. Sampai sahabat Nabi bilang. Ya Rasul kenapa begitu? Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Aku mendengar para malaikat berbisik, seandainya darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh ke bumi, maka semua di lingkungan sekitar akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak ingin sedikit pun ada rasa ingin melukai siapapun yang melukai dia. Nabi ingin semuanya selamat. Ini sikap yang pandai mengendalikan emosinya. Kaziminal ghaiz. Bapak kalau tertumbak seperti itu, bawanya gimana?
Gua balas dendam kalau begitu kan bila perlu. Ya, tertonjok ditonjok lagi kan gitu umumnya. Masya Allah. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan ini. Gitu. Nggak bisa mengendalikan ini. Nabi Muhammad dilempar wajahnya oleh pasir, kelilipan. Tapi Nabi pintar mengendalikan ini. Kaziminal gaiza. Tetap terjaga. Yuk kita sama-sama latih Pak. Karena ini harus kita latih. Jangan terus ngikutin hawa nafsu. Kalau cara kita sama, hasilnya sama. Cara kita berbeda, hasilnya akan berbeda. Betul apa tidak? Perubahan itu adalah membuat cara yang berbeda. Setuju Pak? Besok latihan kita mulai. Subuh bawa uang beberapa rupiah. Berikan manfaat kepada siapapun. Hidup saya sukses ketika saya bisa memberikan manfaat. Pengendalian emosi. Dan semua kesalahan manusia kepada saya. Maafin semuanya. Tanpa terkecuali. Karena saya butuh maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju tidak nih? Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, membawa kebaikan keberkahan. Yuk kita jadikan hidup kita fid dunya hasanah, insyaallah fil akhirah hasanah, dan pastinya akan selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.